Satu persatu rumah yang diindikasi sebagai lokasi peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, digerebek polisi dari unit narkoba Polres Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Para pelaku yang tidak menyangka kedatangan aparat kepolisian hanya bisa pasrah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 103 gram sabu, 26 paket sabu siap edar, alat hisap, alat timbang, dan mesin penghitung uang. Polisi turut pula menyita puluhan senjata tajam dan 4 senjata airsoft gun dan 1 senapan api. Selain itu, petugas mengamankan drone, layar TV, CCTV, dan dekorder yang digunakan bandar narkoba untuk memantau wilayah Kampung Bahari. Yaitu 26 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Lalu barang bukti atau barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba. Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba. Sebanyak 31 terduga pengedar dan pengguna narkoba yang ditangkap. Selanjutnya akan dilakukan tes urin dan pemeriksaan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Operasi Cipta Kondisi oleh Polda Sulawesi Selatan yang melibatkan Resmob Polda Sulawesi Selatan tersebut menyasar sejumlah hotel yang berada di wilayah Kota Makassar. Sedikitnya 3 mucikari prostitusi online, berikut 4 PSK berhasil diamankan dalam razia tersebut. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, akun media sosial, dan uang tunai jutaan rupiah hasil transaksi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga mucikari berikut para PSK itu langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Umumnya tarif yang dipasang para mucikari ini dari harga tertinggi 5 juta rupiah dalam satu kali kencan hingga harga terendah 1 juta rupiah. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didik Supranoto menuturkan, razia lewat operasi pekat oleh Polda Sulawesi Selatan tersebut sengaja digelar sejak 8 Juli hingga 27 Juli mendatang dengan melibatkan 154 personil dari pejabat operasi hingga Satgas. Sasarannya adalah semua kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Baik itu bisa premanisme, kemudian prostitusi, judi, miras, dan lain sebagainya. Nah, ini makanya dilaksanakan operasi ini adalah untuk menjamin situasi Kamtipmas yang kondusif. Nah, dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Satu persatu, pria yang diduga mabuk terpaksa diamankan Babin Kamtipmas bersama petugas Ditsapmapta Polda Kalimantan Tengah. Mereka diamankan dari sejumlah lokasi di kota Palangkaraya karena tingkah lakunya yang aneh hingga membuat warga ketakutan dan kemudian melaporkannya ke pihak berwenang. Saat diamankan, ketiganya masih saja bertingkah pola secara tidak wajar. Diduga mereka mabuk lantaran mengkonsumsi buah kecubung. Namun, satu di antaranya terpaksa dilarikan ke IGD RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Para korban tersebut mabuk dan mabuk itu dalam hal yang tidak wajar ya. Dan nanti setelah satu korban kami yang diperiksa di rumah sakit tadi, nanti kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut dan setelah itu akan bisa menjadi cara bertindak kita di lapangan seperti apa supaya kita bisa mengetahui korban tersebut mengonsumsi obat apa demikian. Guna memastikan apa yang telah dikonsumsi oleh ketiga pria tersebut, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter rumah sakit. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan jerigen oli bekas terbakar di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan. Kebakaran ini sempat menimbulkan ledakan. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kepadatan yang cukup panjang. Kobaran api melalap truk yang tengah membawa jerigen oli bekas di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan dari arah Pondok Indah menuju Ragunan. Petugas pemadam kebakaran dengan 5 unit dan 19 personil langsung dikerahkan ke lokasi.
Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam truk membuat api cepat membesar. Dalam peristiwa kebakaran ini juga sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. Supir bersama kernet truk berhasil menyelamatkan diri saat mengetahui adanya percikan api. Truk tersebut terbakar di bagian bahu jalan tol. Telepon mama aku ada kebakaran di jalan ini. Terus tiba-tiba pas aku sampai komplek, kan semua ibu-ibu sama bapak-bapak udah berdiri. Ternyata ada kebakaran tadi meledak 4 kali. Oh, ini yang terbakar apa sih, Kak? Kayaknya itu isi truknya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa ini, namun arus lalu lintas di ruas tol mengalami kepadatan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi saat sebuah minibus menabrak truk di ruas tol Solo Sebarang, tepatnya di Ngemplek, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kejadian tersebut 6 orang penumpang minibus meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi antara mobil minibus yang membawa rombongan wisata menabrak sebuah truk di ruas tol Solo Semarang, kilometer 497.800 atau tepatnya di Desa Sindo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu sekitar pukul 4 dini hari. Derasnya benturan mengakibatkan mobil minibus ringsek di bagian depan. 6 penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebanyak 14 orang lainnya dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Solo akibat luka-luka. Tabrakan maut bermula saat minibus Elf yang membawa 22 orang penumpang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. Setibanya di lokasi kejadian, minibus menabrak mobil truk yang ada di depannya. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Namun diduga kuat sopir minibus mengantuk. Waktu kejadian pada saat sedang normalnya manusia dalam keadaan tertidur untuk istirahat, yaitu jam 4 pagi. Kita menduga mengantuk. Yang kemudian, apakah itu terjadi over kapasitas terkait dengan isu LF-nya sehingga mengakibatkan kurang berfungsinya rem, daya kerja rem. Petugas Satlantas Polres Boyolali bersama tim TAA Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, terbakar cemburu seorang pria di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat tega menyiram air keras ke istrinya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka parah hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Perempuan berusia 22 tahun ini adalah korban KDRT. Warga desa Babana, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini baru saja disiram air keras oleh suaminya sendiri. Akibat perbuatan pelaku, wajah dan tubuh korban mengalami luka bakar serius. Tak hanya luka bakar, kedua mata korban juga mengalami gangguan penglihatan. Pelaku yang tidak lain adalah suami korban berinisial AE 27 tahun, tega melakukan tindakan tersebut akibat terbakar api cemburu. Sementara air keras yang disiram pelaku didapatkan melalui lapak penjualan online. Untuk pengembangan motif yang lain masih dalam pemeriksaan. Persangkaan pasalnya kita kenakan di pasal KDRT karena antara korban dan pelaku masih memiliki hubungan suami istri. Cukup miluras. Usai penyiraman, pelaku sempat berusaha kabur dengan membawa anaknya. Namun tidak butuh waktu lama petugas kepolisian menggagalkan upaya pelaku. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolres Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan.